Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan asyahrun azimul mubarak wa huwa sayyidus sudur fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa jamaah istiqomah yang dimuliakan Allah, kita memasuki lagi bulan suci Ramadan. Bulan yang disebut sebagai penghulu segala bulan, as-sayyidus syuhur, yang saat ini masuknya juga pada hari Jumat siangnya, yang disebut as-sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Maka berkumpullah dua keutamaan itu, ialah keutamaan hari Jumat dan keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan tempaan bagi umat Islam. Saum merupakan perintah Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman, yang di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melakukan saum, berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Saum menurut surat Al-Baqarah 183 tadi adalah suatu ritual, suatu ibadah, suatu praktek yang telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita ini, sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya umat-umat beragama lain yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, semuanya mempunyai syariat yang beresensi saum. Dan bukan hanya agama-agama langit, ada agama-agama bumi, orang-orang yang menganut kepercayaan-kepercayaan di seluruh dunia, di berbagai pelosok dunia, mengenal satu ritual yang mungkin merupakan peninggalan nabi-nabi yang jauh sebelumnya, yang sudah akhirnya mereka terselewengkan, tetapi esensi saum itu ada di semua budaya. Bahkan bukan hanya manusia. Saum itu juga dikenal di makhluk Allah yang lain, di kalangan binatang maupun makhluk tumbuh-tumbuhan. Sehingga makna alternatif dari kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi umat orang-orang sebelum kamu, itu bisa dilebarkan bahwa saum pun dikenal oleh makhluk-makhluk di muka bumi ini. Apa tujuan bersaum bagi semua makhluk tadi? Ialah kelanjutan dari spesies kehidupan mereka. Saum dalam syariat artinya memperoleh definisinya adalah al-imsaku anil muftirati yauman minat tulu'il fajri ila ghosyakil laili ma'aniyati. Saum artinya
menahan dari yang membatalkan, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, sampai datang malam dengan niat. Jadi kata kuncinya adalah menahan. Menahan dari apa? Kalau syariat Islam menahan dari yang membatalkan. Sedangkan esensi saum universal adalah menahan dari sesuatu, lawan dari melampiaskan. Apa yang ditahan adalah apa-apa yang biasa dilakukan dengan lazim. Biasa makan siang, sekarang ditahan. Biasa tidur nyenyak malam, sekarang bangun malam untuk sahur. Biasa bercampur suami istri yang halal, sekarang ditahan di siang hari. Jadi esensi dari perbuatan menahan itu adalah kunci dari kelangsungan hidup. Esensi dari kehancuran adalah apabila melepas saja semua nafsu syahwat, semua yang biasa dilakukan, dilepas habis-habisan. Islam menggarisbawahi itu. Saum diwajibkan bagi orang yang beriman, yang yakin tentang kemahakuasaan Allah, yakin akan kebenaran apa-apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya, maka orang yang beriman itu akan mencapai derajat takwa apabila mau menahan. Para hadirin rahimakumullah, binatang kita bisa mengamati, kupu-kupu saja misalnya. Asalnya adalah ulat yang menjijikkan, yang kita jijik kalau memegangnya, atau melihatnya saja sudah gila, jijik. Tapi kalau setelah dia berpuasa, menjadi kepompong, tidak makan, tidak minum, setelah sekian waktu bertahan, dia akan berubah menjadi makhluk yang indah. Bukan hanya bentuknya indah, lebih indah daripada ulat bulu, tetapi kupu-kupu mempunyai kemampuan untuk terbang ke sana kemari, untuk hinggap di bunga-bunga yang harum. Dia bisa terbang lebih tinggi daripada ulat yang hanya merayap-rayap saja. Jadi rahasia dari saum adalah suatu peningkatan makom, peningkatan status apabila seseorang mau menahan sesuatu itu. Ayam untuk melangsungkan keturunannya, jenisnya, dia bertelur, kemudian mengerami telurnya itu. Selama ayam betina mengerami telur, dia tidak makan, tidak minum. Dia harus siap berpuasa demi kelangsungan hidupnya, keturunannya, kelangsungan hidup jenis ayam. Sifat seperti ini kita kenal di seluruh makhluk-makhluk hidup. Ular juga berganti kulit, dia melakukan puasa dulu. Ada satu jenis binatang yang sangat kecil, ukurannya tidak sampai 1 mm. Namanya tardigrada. Itu adalah nama dari Yunani untuk beruang air. Bentuknya memang seperti beruang ulat kecil, tapi ukurannya 0,1 mm. Keistimewaan dari binatang ini adalah dia bisa hidup di semua tempat. Dia ada di kutub utara yang membeku di bawah 0. Hidup dia. Di kawah gunung berapi dengan panas yang 150 derajat, dia masih hidup. Di dalam cairan alkohol, dia masih hidup. Bahkan di ruang angkasa yang hampa, dia bisa hidup. Pernah dibawa
satu spesies dari tardigrada ini oleh pesawat ulang-alik yang mendarat di bulan, setelah pulang dia masih hidup. Dia bertahan umurnya sampai 120 tahun. Binatang yang paling tahan dalam situasi perang nuklir yang beracun, dalam situasi dibakar oleh radiasi matahari. Kuncinya adalah dia kuat berpuasa. Dia bisa tahan 100 tahun tidak makan, tidak minum. Kemudian ketika cuaca membaik, dia bisa hidup lagi. Jadi Allah memberikan tamsil, ibarat-ibarat yang merupakan esensi saum ini di alam semesta. Sehingga kalau kita tidak membaca Al-Quran, kemudian membaca ayat-ayat kauniyah seperti ini, maka kita menganggap saum itu sesuatu yang memberatkan. Padahal saum adalah kunci kelangsungan spesies semua makhluk hidup. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya supaya kita meningkat menjadi derajat takwa, supaya kita meningkat yang tadinya hidup seperti ulat bulu yang menjijikkan lingkungan kita dengan perbuatan-perbuatan buruk, sifat-sifat buruk kita, dengan saum, maka kita mudah-mudahan bisa meningkat bagaikan kupu-kupu yang hanya hinggap di tempat-tempat yang indah, di tempat-tempat yang suci. Kita akan bisa melanjutkan generasi-generasi mukmin sebelumnya, generasi-generasi muttaqin sebelumnya dengan rutin melakukan saum yang diwajibkan Allah ini. Para hadirin rahimakumullah. Prinsip menahan itu saat ini memang sangat dibutuhkan. Saat ini kita memerlukan karakter kuat bertahan, kuat mengalami perubahan yang tidak terduga. Esensi dari perintah saum yang tidak makan di siang hari, menahan lapar di siang hari, menahan kantuk di malam hari, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dengan baca Al-Quran. Esensinya adalah kita berlatih untuk situasi yang di mana kita tidak punya makanan untuk dimakan, di mana kita harus tidak tidur karena berjaga-jaga. Ya. Esensi saum dan mengihya'u lailatul Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan seperti ini, itu menjadikan daya tahan yang lebih kepada umat Islam. Ketika umat Islam disuruh lockdown, disuruh tinggal di rumah, dia sudah terlatih dengan Ramadan, iktikaf di akhir Ramadan 10 hari dari 365 hari dalam setahun, rutin kalau dia lakukan, dia tidak kaget terhadap tidak pergi kemana-mana, dikurung. Kemudian ketika terjadi kelangkaan makanan, sulit mendapat makanan, orang Islam tidak kaget. Karena sudah terbiasa 1 bulan menahan lapar di siang hari. Malam hari makan sekedarnya saja, tidak dilampiaskan. Kemudian hikmah dari saum yang lain adalah ternyata saum adalah obat. Sumu tatsihu. Puasalah supaya kamu sehat. Orang yang sakit, kalau anak sakit, anak kecil itu masih memiliki insting atau memiliki satu firasat terbawa dari alam ruh sebelumnya. Bahwa kalau dia sakit, dia nggak doyan makan. Orang tua juga begitu, orang sepuh, tidak mau disuruh makan. Biasanya dipaksa-paksa makan. Makan biar sembuh, makan yang banyak biar sehat.
ternyata Al-Quran menyatakan yang lain. Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain, Nabi Daud, itu mengajarkan yang lain. Berpuasalah supaya sehat. Apa ini rahasianya? Ketika orang sakit, tubuhnya itu membutuhkan daya tangkis, daya penyembuh yang lebih banyak daripada orang sehat. Sehingga semua energi, semua daya yang ada di sel-sel tubuhnya dikerahkan untuk melawan penyakit tadi. Kalau dia makan banyak di saat dia menderita sakit, maka energinya terpecah dua. Sebagian harus mencerna makanan yang banyak, kadang-kadang yang dicerna susah dicerna, menyedot energi banyak, sehingga energi yang diperlukan untuk menyembuhkan, melawan penyakit, kalah. Gitu. Jadi lama sakitnya itu. Sedangkan kalau dalam keadaan berpuasa, bisa konsentrasi, sistem kekebalan tubuhnya itu terfokus untuk mematikan musuh asing yang menyerah tubuhnya. Sehingga benarlah contoh dari para nabi-nabi itu. Nabi Daud alaihissalam itu saum sehari dan makan berbuka sehari. Dan itu di dalam teori ilmu kesehatan barat disebut intermittent fasting. Puasa yang berselang-seling. Niatnya beda, bukan niat Nabi Daud, niatnya untuk kesehatan, dia dapatnya kesehatan. Kalau orang Islam melaksanakannya, dia dapat pahala dari Allah, dapat kejernihan jiwa, dapat juga kesehatan. Jadi para hadirin rahimakumullah, begitu luas rahasia hikmah dari saum ini, dan kita sejak kecil sudah diajari oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita untuk saum berdasarkan perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi, maka marilah kita laksanakan dengan penuh gembira dan kita resapi esensi menahan diri, esensi sekarang ini menahan untuk tidak keluar rumah sementara, ya, menahan untuk tidak berkerumun, menahan untuk tidak melakukan apa-apa yang biasanya halal kita lakukan, maka mudah-mudahan semua itu bisa mencapai sasaran indah, ialah menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita dan memberikan kita kefahaman atas hikmah-hikmah tersembunyi dan membuat kita semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi terakhir dan merupakan teknis juga petunjuk teknis untuk mengarungi hidup di akhir zaman ini. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.